Dendam itu mahal harganya, guys. Eve, si balerina pembunuh bayaran elit Ruska Roma, nekat ngejar sekte yang bunuh bapaknya di depan matanya sewaktu dia masih kecil. The Continental dan bahkan menarik perhatian mentor legendaris, John Wick. Wow, ini adalah kisah tentang pilihan, takdir, dan harga yang harus dibayar seorang balerina untuk membalas warisan darahnya. Tidak ada aturan dan larangan di mata dia. Semuanya dilanggar. John Wick aja sampai turun tangan buat ngasih dia warning terakhir. Gaspol, balas dendam, atau tunduk pada aturan. Let's go. Film dimulai dengan adegan si Eve kecil lagi asik latihan balet bareng ayahnya, Javier. Dia ngerasa paling bahagia sedunia. Tapi Javier malah ngomongin kalau Eve mirip banget sama kakak perempuannya. Padahal Eve nggak ingat kakaknya itu. Jadi dia langsung manyun. Buat ngehibur, Javier kasih dia kotak musik balerina. Malam itu, kayak ada badai yang datang. Rumah mereka diserbu sama pembunuh bayaran yang datang dari bawah air. Javier yang sigap langsung lawan para pembunuh itu. Dia udah nyiapin Eve buat kondisi kayak gini. Jadi Eve nurut aja tanpa banyak tanya. Setelah berantem sengit, Javier nyembunyiin Eve dan ngelempar tabung asap. Dia yang lawan banyak banget membunuh sendirian, tapi ya jelas, satu lawan banyak itu susah banget. Akhirnya Javier ketangkap. Terus, si kanselir muncul. Nuduh Javier udah ngambil yang bukan haknya setelah dia diterima di sekte mereka dan dikasih putri mereka. Gara-gara ulah Javier, istrinya meninggal. Makanya sekte itu datang buat menghukum dia. Kanselir nanyain soal Eve, tapi Javier malah ngeludah. Charming. Dia langsung dipukul, tapi tetap aja menghina si kanselir. Kanselir santai aja, malah ngambil pistol. Terus cuma nyisain satu peluru di dalam, diputarlah silindernya, kayak main roulette gitu. You want the choices. Kanselir bilang kalau Javier nembak dirinya sendiri, Eve bakal aman. Tapi kalau udah nembak kanselir, mereka berdua bakal dihabisin. Javier udah siap nembak kepalanya sendiri buat nyelamatin Eve. Tapi Eve teriak dari tempat persembunyiannya karena dia ngeliat ayahnya. Semua orang langsung melirik ke arah Eve. Javier langsung nyerang balik buat melindungin Eve, dan kanselir langsung cabut. Pas satu pembunuh hampir nusuk mata Javier, Eve keluar dan nembak pembunuh itu. Javier langsung tenangin Eve, nunjukin kotak musiknya, terus mereka kabur. Javier masang bom, tapi pas mereka lari, dia ketembak. Mereka berhasil keluar saat rumahnya meledak serta kebakar. Kanselir pun terlihat kabur dari lokasi. Javier sampai di pantai, tapi dia udah kehilangan banyak darah dan langsung ambruk. Sebelum pindah alam, dia minta maaf ke Eve, nyesel karena hidup Eve bakal susah. Eve nangis histeris, manggil-manggil ayahnya yang sudah tiada. Setelah itu, ada seorang pria bernama Winston nyamperin Eve yang lagi sedih. Mandangin kotak musiknya. Mereka berada di gedung pemerintahan. Winston bilang kalau Javier itu anggota Ruska Roma. Dan dia nyaranin buat nganter Eve ke keluarga Javier. Karena gak punya pilihan lain, Eve ikut Winston. Dia dibawa ketemu direktur Ruska Roma. Direktur ngomong baik-baik dan nerima Eve. Dia bilang, "Those men took your past. Don't let them steal your future." Di luar kantor, sebelum pergi, Winston ngasih Eve koin. Janji bakal selalu siap buat dia. Anggota lain namanya Noe ngenalin diri ke Eve dan cerita dikit soal Javier. Dia bilang Javier itu mereka sebut Kikima, roh buat orang-orang jahat. Kikima bisa jadi pendendam dan perusak, tapi juga bisa ngelindungin orang yang gak bersalah. 12 tahun kemudian, Eve udah jadi wanita cantik, tapi dia kesulitan di balet. Before you get sepsis and we have to cut off your feet. Dia dapat peringatan soal lukanya di balet. Dia jago banget di latihan berantem dan nembak yang mematikan. Walaupun udah jago, dia belum ngeluarin potensi maksimalnya. Noe, pelatihnya, ngasih semangat dan itu ngerubah segalanya buat Eve.
Di asrama, Eve nyadar temannya, Tatiana, hilang dan dia nyamperin direktur. Tatiana nggak punya insting pembunuh kayak Eve, makanya dia ditaruh di jalur yang berbeda. Di hati Eve ada rasa sakit karena jadi pembunuh, tapi di Tatiana cuma ada kesedihan buat jadi korban. Setelah itu, Eve ngelakuin tahap akhir pelatihan, di mana dia ngelakuin pembunuhan pertamanya. Ya, sebenarnya yang kedua, karena yang pertama udah dia lakuin pas masih kecil. Malamnya, dia lagi sedih mendangin kotak musik kacanya. Tiba-tiba, dia ngeliat direktur bareng seorang pria yang punggungnya ada bekas cap. Dia ngenalin cuy itu sebagai Baba Yaga, alias John Wick. Dan nanya gimana cara keluar dari teater, tempat latihan sekte mereka. Dia pengen ngelakuin apa yang John Wick lakukan, tapi John Wick bilang, You still have a choice. Noi ngasih Eve tugas pertamanya, ngelindungin cewek namanya Katla Park. Ayahnya Katla itu target utama mereka, dan dia khawatir pesaingnya bakal nyulik anaknya. Eve dikasih pistol, tapi kaget karena isinya peluru karet. Di waktu yang udah ditentuin, Eve pergi ke klub tempat Katla berada. Pas ada pria yang nyamperin Katla dan ternyata berniat jahat, Eve langsung bergerak. Para begundal itu mulai berkelahi buat nyulik Katla, tapi Eve ngelawan balik. Walaupun sendirian, dia berhasil ngalahin semua begundal yang nyerang, meskipun kena pukul beberapa kali. Dia ngejar pemimpin begundal itu yang lagi nyeret Katla. Mereka berantem, dan Eve menang pakai kapak kecil. Eve narik Katla yang ragu buat ikut. Wajar sih, Katla trauma habis ngeliat perkelahian itu. Eve tenangin dia, janji Katla aman dan akhirnya mau ikut juga. Karena berhasil nyelesain misi pertamanya, Eve dikasih tato, diresmiin sebagai Kikimar Roska Roma. Beberapa hari kemudian, dia nyelesain misi lain dan dibayar. Sebelum pergi, dia pastiin buat ngambil semua pisaunya dari mayat-mayat yang dia bunuh. Eve lagi nyetir mobil, tiba-tiba diserang sama pria asing di jalan. Pria itu nabrak mobilnya pakai SUV dan nembakin dia. Mereka berantem brutal, sampai Eve ketusuk di bahu. Dia tetap ngelawan dan ngabisi nyawa pria itu dengan sadis. Pas mau pergi, dia ngeliat ada tanda di tangan pria itu. Tanda itu sama kayak yang ada di tangan orang-orang yang ngebunuh ayahnya dulu. Eve marah banget, karena direktur tahu siapa mereka, tapi nggak pernah bilang. I've seen this before. That's the same scar as the men who murdered my father. Direktur ngejelasin kalau orang-orang dengan tanda itu gak punya aturan, konsekuensi, atau belas kasihan. Mereka punya perjanjian lama di mana mereka gak ganggu Ruska Roma dan sebaliknya. Eve nanya, aturan itu buat siapa? Direktur bilang harus ada aturan biar gak ada yang musnah. Eve gak terima dan nanya, kenapa sekte itu nyoba nyulik anak kecil? Melihat Eve jamprengin balas dendam, direktur ngasih peringatan. Kalau Eve gak bakal nemuin mereka dan ngejar mereka, pasti akan bermasalah. Direktur nyuruh Eve buat gak ngejar, dan Eve setuju, tapi bohong. Sesuai dugaan, Eve langsung ke Continental Hotel buat nemuin Winston, manajernya. Dia cerita soal misinya. Pas Winston nanya kalau dia nyuruh Eve buat nggak ngejar, Eve jawab sambil tersenyum, ngangguk, terus ngacangin Winston. Eve mengakui kalau direktur udah ngingetin dia soal sekte itu dan aturannya. Winston bilang informasi yang Eve cari mungkin nggak bagus buat dia. Eve tetap kekeh. Winston ngungkit soal Taman Eden. Dan gimana mereka diusir karena tahu terlalu banyak, terus nanya apa Eve siap diusir lagi. Eve naruh koin yang pernah Winston kasih ke dia di atas meja dan udah membulatkan tekad. Winston akhirnya ngalah dan bilang itu bukan suku,
Tapi sekte yang ngebunuh gak cuma buat bisnis, tapi buat seru-seruan. Eve nanya di mana dia bisa nemuin mereka. Gak ada yang tahu lokasi pasti, tapi mereka dipantau kalau lagi nginep di hotel. Winston bilang ada seorang pria dengan tanda itu, namanya Daniel Pine, lagi nginep di Continental Praha. Hello, my dear. Winston nelpon buat nyari tahu. Dan ternyata Daniel Pine punya kontrak $2 juta yang dikirim 3 hari lalu. Dia di kamar 315 dan lagi pesan room service banyak banget. Isinya kebanyakan es krim. Winston ngasih Eve salinan infonya. Resepsionis yang bernama Sharon bilang kalau Direktur Ruska Roma nelpon. Winston cuma ngucapin semoga sukses ke Eve. Eve langsung cabut ke Praha dan check-in di kamar 314. Kelompok lain yang lagi ngintai Pine juga nyadar kehadiran Eve. Tapi mereka diem aja. Eve langsung ngelinap ke kamar Pine. Di sana, dia kaget ngelihat ada gadis kecil yang ngenalin diri sebagai Ella. Dan Eve langsung nyembunyiin pistolnya. Dia tambah kaget pas tahu Pine itu ayahnya Ella. Suara pistol yang dikokang di belakangnya bikin dia nyarah. Pine nyuruh Ella buat ngumpet di belakangnya, terus nanya Eve itu siapa. Eve bilang dia lagi nyari orang-orang dengan tanda yang sama buat balas dendam kematian ayahnya. Dan dia cuma pengen tahu di mana bisa nemuin mereka. Pine langsung nurunin senjatanya, bilang Eve nggak tahu apa yang baru aja dia tanyakan. Sniper pengintai ngelaporin kalau Pine sama Eve cuma ngobrol. Pimpinan mereka, Lena, langsung nelpon jasa kontrak buat naikin bounty Pine jadi 2 kali lipat. Winston dan para pembunuh lain di hotel langsung tahu soal itu. Pine juga ngeliat notifikasi itu dan bilang Eve malah bikin masalahnya makin parah. Dia bilang orang yang Eve cari lagi ngepung hotel, nungguin siapa yang bakal ngelanggar aturan dan jadi umpan. Umpan itu adalah Eve. Eve nanya kenapa mereka di hotel. Pine bilang mereka cuma pengen ngabisin dia biar bisa dapetin Ella. Tiba-tiba pembunuh bayaran mendobrak masuk. Dan Pine langsung nembakin orang pertama. 2 pembunuh lain nembak balik. Eve sama Pine ngambil posisi aman. Pine ngalahin 1 pembunuh terus kabur bareng Ella. Sementara Eve kejebak ngelawan pembunuh yang tersisa. Sniper ngelaporin Pine kabur dan Lena langsung cabut dari lobi. Eve berhasil ngalahin pembunuh itu dan ngejar Pine. Pas di lift, Eve nanya kenapa mereka pengen Ella. Pine ngejelasin kalau itu sekte, jadi nggak ada yang boleh keluar. Dia minta Eve buat nolongin Ella kabur, karena Ella berhak dapat hidup yang lebih baik. Tapi Eve menolak. Pine ngenalin Eve sebagai Kikimora. Dia mohon Eve buat ngelindungin Ella dan bakal ngasih tahu di mana sekte itu berada. Eve akhirnya setuju dan bawa Ella keluar ke jalanan, sementara Pine ngelawan pembunuh-pembunuh lain. Sayangnya Pine ketembak, sementara Yves dipukul kepalanya sama Lena dan Ella diculik. Lena ngelapor ke kanselir dan bilang soal Yves. Dia ninggalin Yves buat keamanan Continental. Setelah diinterogasi sama manajer Praha, dan Yves ngotot dia nggak ngelanggar aturan karena nggak ngebunuh siapapun. Para pembunuh lain dihabisin Pine, kecuali Yves. Yves pergi ke suatu tempat, nunjukin gambar tanda itu ke pria asing di sana. Pria itu tahu soal sekte itu tapi nggak pernah berbisnis sama mereka. Pas dia nunjukin senjata yang Yves mau beli, mereka diserang tiba-tiba. Pria itu kabur. Yves ngumpet, nembak balik, terus ngunci pintu dan ngeliat sekotak granat serta senapan tua. Dia ngelempar granat, ngebunuh penyerang. Terus dia loncat juga buat kabur. Toko itu hancur berantakan. Yves naik ke ruang senjata, ketemu si pemilik toko.
Dia ngeliat tanda di tangan salah satu penyerang dan yakin itu sekte yang sama. Karena udah nggak ada yang ditakutin, dia mutusin buat cerita ke Eve. Bilang kalau semua orang yang nyari sekte itu lenyap, tapi kabarnya mereka ngumpul di suatu tempat di gunung, melewati Avery dan Feldkirch. Eve berterima kasih, minta maaf soal pokoknya, dan pinjam mobil. Dia dikasih mobil, diisi senjata, terus lanjut pergi. Nyetir sendirian ke gunung, nggak sadar sedang diintai sama sniper. Direktur nelpon Eve nanyain kenapa ngelanggar perintahnya. Eve nanya siapa mereka, tapi direktur cuma bilang nggak mau cari masalah. Dia ngerasa Eve membahayakan Ruska Roma demi kepentingan sendiri dan nyuruh Eve pulang. Kalau nggak, bakal ada konsekuensi. Eve udah nggak peduli, langsung nutup telepon. Eve ngeliat toko yang jual kotak musik balerina mirip punya dia, jadi dia berhenti. Dia ngeliat truk parkir dan ada pria masuk. Dalam sekejap, pria itu nembak dia. Mereka berantem sengit, dan ternyata pria itu seorang pembunuh bayaran juga. Tapi akhirnya Eve berhasil ngalahin dia, nembak dia berkali-kali. Eve naik ke atas, tapi dihadang sama pelayan wanita yang ngancungin pisau. Eve mikir, dia cuma orang biasa, tapi pelayan itu nyerang, nunjukin dia bukan pelayan biasa. Mereka berantem dan Eve sadar pelayan itu sekuat dia. Akhirnya sampai rebutan pistol. Saling banting piring ke kepala. Pelayan itu sempat menang, tapi Eve ngelahin dia, ngambil pistolnya, terus ngunci dia di freezer room. Masalah belum kelar, karena lebih banyak pembunuh datang. Eve nggak punya banyak peluru. Dengan cepat, dia ngambil pisau dan ngikatnya ke pistol pakai lakban. Semacam senjata dua sisi. Menyerang orang pertama, sehingga menarik perhatian yang lain. Dia berhasil ngabisin mereka semua, tapi terkena lemparan pisau di punggung. Pintu freezer room dijebol pelayan tadi, tapi sebelum sempat nembak Eve yang lagi terluka, Eve lebih cepat dan nembak kelapa pelayan itu. Eve nyabut pisau di punggungnya dan ngabisin si pelempar pisau itu. Dia kabur, tapi sniper ngelihat dia. Sniper lapor ke kanselir kalau Eve belum ketangkep. Kanselir langsung nyuruh protokol penuh. Suara bel dari pengeras suara menyebar. Warga langsung ngibrit masuk rumah, sementara para pembunuh keluar dengan senjata. Eve ngelawan banyak banget pembunuh yang terus berdatangan silih berganti nggak ada habisnya. Eve berlari terus menyusuri jalan bersalju tebal di antara perumahan mendekati markas musuh. Akhirnya dia diserang banyak orang, punggungnya kena sabet, tapi dia terus berantem. Dan Lena muncul ngeliat tato Ruska Roma di punggung Eve, terus dia mukul kepala Eve pakai popor senapannya, bikin Eve pingsan gak sadarkan diri. Sementara itu, kanselir ngobrol sama Ella yang sangat membenci bapak itu. Lena datang, bilang kalau Eve itu Ruska Roma. Kanselir nyamperin Eve yang udah sadar. Dia bilang udah ketemu direktur bertahun-tahun lalu dan bahas peran mereka. Eve ngotot, Ruska Roma nggak ada hubungannya. Kanselir nanya, kenapa Eve ada di sana, yang menyalahkan dia karena Ella itu cucunya. Dan semuanya bakal jadi milik Ella nanti. Ternyata, Pine itu anak kanselir. Eve kaget kanselir masang kontrak buat anaknya sendiri. Tapi kanselir cuma ketawa. Dia bilang tempat itu buat orang-orang kayak Eve buat hidup berkeluarga. Eve marah, bilang dia pernah punya keluarga, tapi orang-orang kanselir nerebutnya. Dia cerita soal eksekusi ayahnya dan gimana mereka nyoba menculiknya. Kanselir kaget soal yang terakhir, tapi bilang soal takdir sebelum pergi.
Kanselir ketemu Lena dan ngasih tahu kalau Eve itu adiknya Lena. She's your sister. Belum sempat Lena mikir, ada suara tembakan dari ruang. Kanselir balik lagi. Ternyata Eve yang bikin ulah, tapi Lena malah nembak pembunuh yang nyoba nembak Eve dan Eve berhasil kabur. Kanselir bingung, tapi Lena ngejar Eve. Eve nyerang Lena, ngarahin pistol ke dia. Lena ngasih tahu kejutan kalau mereka itu saudara, dan Eve kaget banget. Lena bilang mereka lahir di kota itu, dan itu rumah Eve yang sebenarnya. Eve gak terima karena orang-orang Lena udah ngebunuh ayahnya. Lena ngingetin kalau Javier itu ayah mereka juga, tapi dia berkhianat sehingga ibu mereka yang nanggung akibatnya. Lena bilang kalau Kanselir cuma nyoba nyelamatin Eve dan bawa dia pulang. Eve teriak kalau Javier berusaha ngasih dia kehidupan normal. Lena ngerasa gak ada yang normal dari hidupnya. Eve bilang Lena milih jalan itu, gak kayak sekte yang maksa anak-anak buat ngikutin cara hidup mereka. Di luar, seorang pembunuh ngelaporin lokasi mereka ke Kanselir, yang nyuruh dia buat ngabisin kedua saudara itu. Pembunuh itu ragu, tapi Kanselir ngulang perintahnya. Rumah yang Lena kira miliknya ternyata cuma kebohongan. Granat dilempar dan mereka lari, tapi kena ledakan parah. Eve merangkak ke Lena yang terluka parah. Lena ngaku, dia baru berumur 9 tahun pas dibilang Eve udah meninggal. Dia bilang kangen banget sama Eve, akhirnya dia meninggal. Pembunuh itu masuk buat mastiin tapi Eve ngabisin mereka pakai pedang. Kanselir nanya di radio apa misi selesai. Eve yang jawab bilang misi baru selesai kalau Kanselir udah mati. Kanselir nelpon direktur, jelasin situasinya, dan ngumumin perang ke Ruska Roma. Direktur nyaranin buat ngirim orang yang kompeten sambil nyuruh Kanselir narik mundur pasukannya. Kanselir ngasih batas waktu tengah malam dan direktur setuju. Noy ngingetin kalau Eve itu keluarga. Tapi direktur bilang Eve udah milih jalangnya. Tempat yang Eve kira rumah juga ternyata palsu. Orang yang dipilih buat ngurusin Eve ternyata jagoan kita, Mamang John Wick. Wow. Kanselir ngeluarin pengumuman buat nggak ada yang nyerang sampai bel berbunyi. Siapa yang ngelanggar bakal diusir. Eve ketemu John Wick dan kaget karena direktur ngirim dia buat ngabisin Eve. John Wick bilang ini pilihan Eve buat tetap tinggal atau pergi. Eve ngingetin kalau dia pernah ngomong gitu ke John Wick di teater. John Wick ngulang, ini tetap pilihan Eve. Eve naruh tasnya yang isinya pistol, terus bilang, I'm not leaving. Eve langsung nembak John Wick terus sembunyi. John Wick ngedeketin, ngarahin pistol, tapi nggak nembak. Dia bilang Eve nggak harus ngelakuin ini. Eve tetap nyerang. John Wick ngalahin dia. Ngancam Eve pakai pisau di tenggorokan, nyuruh dia pergi. Terus John Wick jalan. Eve ngejar dari belakang. John Wick ngenahin pistol ke mukanya, nyuruh lagi dia pergi. Eve bilang Kanselir ngebunuh ayahnya, jadi dia mau nyelesain apa yang dia mulai. John Wick ngasih waktu sampai tengah malam buat Eve bertindak sebelum diambil alih. John Wick bilang kalau dia akan mengawasi Eve sampai dengan waktunya habis. Eve langsung ke rumah Kanselir, nyerang si pembunuh, terus ngebom dia. Pembunuh lain lapor ke Kanselir kalau John Wick ngelepas Eve yang sekarang lagi menyerbu. Nyaranin buat nyerang balik. Kanselir setuju, ngerahin semua pasukannya. Eve ngabisin beberapa pembunuh, terus nembak yang lain pakai senapan mesin. Dia masuk ke gudang senjata dan ngambil banyak senjata. Lokasinya diketahui, dan para begundal langsung nyerang balik. Kanselir nyuruh Dex, pembunuh top, buat melenyapkan Eve. And you destroy her. Seseorang yang masuk gudang senjata langsung kena ledakan. Yang lain lewat terowongan, tapi dihadang Eve pakai semprotan api. Ngebakar mereka. Dex ngambil senjata yang sama juga. Mereka saling beradu. Kaki Dex kebakar, tapi dia tetap nyerang.
Eve kabur pas apinya nyerang dia mengenai jubahnya. Eve matiin api di jubahnya, terus ngabisin pembunuh lain dengan api. Para begundal itu tidak bisa menghindari semprotan api yang mengenai mereka. Dex balas nyerang pakai api, Eve kabur lagi dan ngebakar lebih banyak penyerang. Para sniper mendatangi rumah kanslir untuk menemuinya. Sniper nyaranin kanslir pindah tempat buat bertahan hidup, karena lokasi John Wick nggak diketahui. Bahan bakar api Eve habis pas Dex nyerang lagi. Eve lari ke gedung, nemu selang air industri, dan nyemprotin air ke api Dex. Pada seling dorong, api lawan air, sampai semuanya kandas. Dari atas, John Wick nembak Dex dan ngebom dia. Dia matiin pengeras suara. John Wick ngelawan pembunuh lain dengan mudah. Yves pakai teropong buat nyari mobil kanselir dan terkejut karena ngeliat Ella ada di dalamnya. John Wick ngelanjutin perlawanan sementara Yves nembak mobil kanselir tepat mengenai sopirnya sehingga membuat mobilnya langsung berhenti di tempat. Kanselir pun terpaksa keluar dengan wajah sangat dingin tanpa ada rasa takut sama sekali. Kanselir nanya kenapa Yves berusaha bener nyelamatin Ella. Dia bilang gak ada yang bakal berubah, sistem bakal bertahan kayak udah 1000 tahun lalu. Yves gak pernah punya pilihan, dia udah terpilih. Sama kayak Lena dan Ella, itu takdirnya. Yves cuma ngeliat Ella, ngangkat pistolnya dan nembak kanselir sampai pindah alam. Dari tempatnya, John Wick mutusin buat gak nembak Yves. Dan Yves bawa Ella pergi. John Wick menelpon direktur, ngasih tahu kanselir udah mati. He is dead. Ella dibalikin ke Payne yang ternyata masih hidup dan lagi dirawat. Yves ketemu Winston yang ngucapin hati-hati tapi ngasih peringatan. Kalau motong kepala ular, nggak berarti ngabisin badannya. Ini artinya mereka bakal ngejar Yves. Direktur nemuin kotak musik balerina di mejanya. Yves pergi buat ngelihat Tatiana menari. Lainan kontrak dihubungi dan ada notifikasi masuk. Yves ngelihat bounty $5 juta udah dipasang di kepalanya. Film pun berakhir. Ending yang masih akan berlanjut ke seri berikutnya. Kita tunggu ya. Film ini ngasih beberapa pesan moral yang lumayan ngena, apalagi kalau kita lihat perjuangan si Yves. Keluarga nggak selalu soal darah, tapi soal siapa yang lindungin kamu. Yang tulus ngorbanin diri demi kamu, itulah keluarga sejati. Selalu ada celah buat milih jalan hidupmu sendiri, bahkan di situasi paling sulit. Oleh karenanya, tetaplah semangat, teruslah berjuang demi keluargamu. See you next time!